Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang murai batu ataupun fakta-fakta murai batu yang ada dalam kandang tangkaran ini. Ada dua fakta hari ini yang mau kita bahas. Yang pertama, itu bisa teman-teman lihat sendiri, murai batu jantannya ekornya tinggal hitamnya aja ya. Betina pun juga tadi teman-teman lihat udah patah-patah dan tinggal hitamnya aja, udah kusam bulunya. Nah, itu murai batunya bukan ngurak tapi ekornya kecabut ya yang jantan. Nah, tapi di sini akan menjawab pertanyaan teman-teman, karena banyak sekali yang bertanya, Mas, ini ekornya tadi kecabut, bisa netas nggak ya? Nah, di sini tunggu aja jawabannya. Dan kemudian fakta kedua, di sini ada 2 betina. Sebenarnya kemarin 4, tapi udah saya ambil yang 2-nya, udah saya tarik. Dan 2 betina ini sudah bertelur semua ya, atau sudah produksi telur semua ya. Tapi yang satunya itu nggak pernah menetas, yang satunya lagi itu menetas. Kenapa ya? Nah, di sini juga akan kita bahas tentang itu ya. Jadi pertanyaan yang pertama mungkin masalah murai batu yang ekornya kecabut, patah ya, apakah masih bisa berproduksi dan menghasilkan anakan ya? Sudah sering saya sampaikan, yaitu jawabannya bisa ya. Bisa. Dengan catatan betina dan jantan itu dalam kondisi siap. Dalam artian dia tidak ngurak, dia gacor yang jantannya, betinanya juga aktif dan ngangkut sarang ya. Itu aja kuncinya. Tapi kalau dia ganti bulu, itu saya jamin dan saya pastikan insya Allah ya, itu nggak akan menghasilkan ya. Karena burung murai batu ngurak itu dia nggak akan fokus produksi, karena dia lebih fokus ke bulunya ya, bagaimana pertumbuhan bulunya dan sebagainya ya. Nah, kemudian fakta ini bukan hanya saya dasarkan omongan ya. Ini teman-teman lihat sendiri, saya zoom lagi. Nah, itu jantannya, ekornya tinggal yang hitam. Ini bukan ekor hitam ya, ini ekor putih, ini king killer ya. Ini bukan murai batu nias. Nah, kemudian itu teman-teman lihat ekor yang panjangnya satunya udah copot, tinggal satu lagi itu. Makanya ekornya jelek ya. Nah, itu kemarin kecabut sama saya karena dia masuk ke dalam ruang salin ini. Saya pindahkan malah kecabut ekornya ya. Dan kemudian dia berantem sama legend kemarin, sebelum legend saya cabut. Sekarang legendnya udah saya cabut ya, karena ganti bulu juga. Nah, betinanya teman-teman bisa lihat juga tadi patah-patah ekornya. Apa faktanya? Apa buktinya? Ya ini buktinya. Buktinya kita lihat di sini. Ini ada anakannya di sini ya. Tuh. Nah, itu bisa teman-teman lihat ya, itu anakan, ada telur yang nggak menetas ya. Anaknya 2, telurnya ada 1. Totalnya ada 3 kemarin itu. Nah, jadi itu bukti nyata bahwasanya murai batu yang ekornya patah atau kecopot atau kecabut itu tetap bisa menghasilkan, dalam catatan tidak stres ya, tidak stres dan masih gacor ya. Karena kalau gacor dia insya Allah nggak stres ya. Kalau stres itu dia nggak bakal bunyi. Nah, tuh ya. Kemudian sebentar kita lihatkan dulu ya. Nah, ini betinanya. Tuh, teman-teman bisa lihat ekornya udah patah. Ya. Tuh kan? Ya, patah ya. Patah dan ada kecabut juga ya. Ya gitulah kira. Itu dia. Tuh. Oke. Kemudian fakta yang kedua, di sini ada betinanya 2 ekor ya. Satunya itu nggak netas ya, udah produksi semua. Dua-duanya udah bertelur, bahkan ini kemarin telurnya banyak 6 ya. Sekarang malah tinggal 5 ya, nggak tahu mungkin pecah atau gimana, jadi dibuang indukannya. Nah, ini ada 5. Ini bukan ditaruh, memang indukannya ada di sini, ngeram. Ini saya pegang masih hangat nggak? Nah, ini udah dingin. Kalau udah dingin tandanya udah nggak diramin lagi. Kalau kemarin 2 hari lalu saya cek itu masih hangat ya. Kenapa ya? Ini udah dingin. Ini sudah lebih ya. Sebenarnya lebih dulu telur ini
telur ini udah ada, udah 6 kemarin. Nah, yang ini baru buat sarang, ya. Nah, ini hitungannya udah buat sarang kemarin. Yang ini udah sarang, udah netas, ya. Yang tadi, ya, yang ini tadi sampai sekarang nggak netas-netas, masih jadi telur, ya. Memang saya cek kemarin telurnya kosong, ya. Cuma saya biarkan aja, ya, supaya induknya nggak stres juga, ya. Nah, itu faktanya, ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini nggak saya dibuat-buat, ya. Memang telurnya nggak netas, ya. Ini kita ambil aja, kalau udah seperti ini kita ambil. Nah, kemarin ini 6 telurnya, guys. Nah, sekarang tinggal 5. Inilah, padahal induknya, aduh, pecah satu. Jatuh sama saya satu, nggak apa-apa. Telurnya telur udah nggak jadi kok. Nah, apa yang mau saya sampaikan tadi, ya. Nah, induknya padahal lagi subur, ini subur banget, ya. Saya katakan subur banget itu kenapa? Karena dia bertelurnya 6, ya. Kalau telur 2, 3 itu biasa, ya. Itu sering, ya. Nah, ini dia 6. Padahal dalam kondisi lebih parah lagi, ya. Mana indukannya ini? Nah, ini tuh indukannya. Si ekor satu. Tuh. Itu jantannya, ya. Ya, betina ini. Nah, ini dia. Tuh. Jadi indukan di sini nggak ada yang beres dalam perbuluan, ya. Maksudnya nggak beresnya dalam perburuan, ya, tapi dalam produksi alhamdulillah bagus. Nah, kenapa bisa demikian, nggak jadi, nggak ngasil, ya? Sebenarnya bukan induknya nggak bagus, indukannya mandul, bukan, ya. Kalau mandul dia nggak akan bertelur, ya. Itu tidak ada pembuahan dari si jantan. Apa si jantannya nggak bagus, ya? Buktinya ini beberapa periode selalu berhasil, selalu menetas, ya. Nggak pernah zong kayaknya, ya. Ya paling zongnya itu telur 3 netasnya 2, telur 4 netasnya 3, ya gitu aja zongnya. Kalau zong ibaratnya kosong semua itu nggak pernah, ya, bisa dikatakan berhasil. Nah, di sini saya sampaikan kenapa dia tidak menetas. Itu dikarenakan si jantan tidak jodoh dengan yang betina satunya, ya. Ya mungkin dia akur di sini, ya. Kelihatannya, wah, ini nggak mati, Mas. Udah berapa kali produksi nggak mati, udah nelur. Nah, inilah yang sering terjadi dengan teman-teman yang sering bertanya, Mas, udah jodoh, udah ini nggak ngasil, ya. Nah, dia jodoh, dia bukan jodoh, tapi dia itu akur, tapi dia tidak jodoh. Nah, bukan berarti jantan tidak birahi atau apa. Memang jantan tidak suka, ya. Kalau tidak suka dia mau diapain, ya. Walaupun betina udah siap, jantannya juga siap, cuman dia nggak mau, ya gimana. Nah, ini terjadi bukan hanya sekali 2 kali sama saya. Termasuk si Legend kemarin yang ngurak. Dari dia sebelum ngurak sampai sesudah ngurak, itu saya poligamikan juga, ya. Berhasil yang satunya selalu zong, bertelur zong. Malahan nggak bertelur, ya. Kemudian saya pikir apa betinanya ini nggak bagus, ya, apa mandul dan sebagainya. Ternyata setelah saya pindahkan, betinanya yang tadinya sudah 6 bulan lebih, ya, dengan si Legend itu nggak bertelur, dengan yang jantan barunya itu bertelur, ya. Karena saya pengen sekali keturunan Legend, itu sangat susah mendapatkannya. Akhirnya saya balikan lagi ke Legend pada saat dia udah 2 kali 3 kali bertelur. Saya lupa, sekitar 2 atau 3 kali, yang penting sekali itu lebih. Ternyata apa? Setelah dibalikan ke Legend lagi, tidak nelur lagi selama 3 bulan. Nah, itulah tandanya dia itu tidak jodoh dan tidak suka, ya. Nah, entah jantannya tidak suka atau betinanya, ya, itu tidak tahu, ya. Itulah fakta, ya. Nah, ini anakan di sini, trotolan, ini tinggal betinanya, jantannya udah dicabut. Jadi beberapa fakta ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman sekalian, ya. Yang mana kejadian ini mungkin bisa saja terjadi dengan tangkaran teman-teman sekalian, yang mungkin teman-teman tidak merasakan ataupun tidak menyadari bahwasanya hal itu terjadi. Nah, ini nyatanya, ya. 2 betina, 1 yang selalu produksi, dan ekornya jelek dia tetap berhasil, ya. Ini akur, jantan betinanya akur. Cuma cara melihatnya seperti apa, dia beda cara melayani
betina satu dengan betina dua, ya. Kalau betina satu, dia makan bersama di sini santai aja, ya, makan sama, ya, sering bertengger bersama. Dengan betina yang satunya lagi itu jarak-jarakan dan kadang bahkan bergantian. Kalaupun dia makan berdua di sini, si betina selalu was-was, si jantan selalu bersiaga untuk menyerang. Nah, itulah bedanya antara pelayanannya, ya. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Jadi simpel aja, ya. Tidak jodoh, ya, maka tidak akan berhasil. Oke, jadi dua fakta tersebut sudah saya kupas tuntas di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sebenarnya banyak fakta-fakta lainnya, ya. Cuma ya nggak mungkin di dalam satu video, ya. Kita buat video yang lainnya biar lebih terfokus, ya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Saya Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.